Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Francesco Bagnaia memiliki pendapat bertentangan dengan lawan-lawannya terkait daya cengkeram Motorland Aragon yang menjadi lokasi MotoGP Aragon. Pembalap Ducati menilai grip bahkan lebih baik dari edisi tahun lalu. Aragon menjadi tempat bersejarah dalam karir Pecco di MotoGP. Di sana musim lalu dia merebut kemenangan perdana di level Premier. Setelah itu Bagnaia seolah tak terbendung. Ia mengumpulkan poin maksimum sehingga menyulitkan jalan Fabio Quartararo menuju titel juara dunia MotoGP 2021. Kemarin rider Italia tersebut menuntaskan FP1 di urutan kedua, terpaut 0,012 detik dari Alex Espargaro. Dalam FP2 ia memang mampu memperbaiki torehannya tapi kalah dari 3 pembalap Ducati lain, seperti Jorge Martin, Johann Zarco, Enea Bastianini serta Quartararo. Selepas balapan Bagnaia tidak mengeluh soal aspal kurang grip. Menurutnya itu wajar jika mengingat usia lintasan. Grip justru lebih baik dari tahun lalu karena kita harus ingat bahwa aspal ini usianya 13 tahun. Itu contoh apa yang perlu dilakukan di masa depan karena grip aspal 13 tahun bagus. Tuturnya, jelas bahwa grip rendah, tetapi dari sudut pandang saya, mirip dengan tahun lalu. Mereka seharusnya memikirkan tentang pengaspalan ulang karena sedikit tua dan itu mulai sedikit licin. Seperti diketahui, anak didik Valentino Rossi itu mengalami degradasi ban setelah 2 putaran. Kecepatan pun melambat demi melindungi ban. Pace balapan akan melambat 0,3 atau 0,4 detik daripada lap tercepat, tetapi itu sama seperti tahun lalu. Kami telah kompetitif sejak start. Percobaan 1 lap kami tidak berjalan lancar, tetapi saya masih gembira. Saya tidak memikirkan time attack dan saya perlu fokus memahami bagaimana mengelola ban. Lebih lanjut, Ducati terlihat relatif lebih baik dalam meningkatkan pengereman. Namun paket aerodinamika baru kurang menunjang misi tersebut. Kami tahu bahwa dengan fairing baru membuat daya pengereman kami berkurang. Tapi bagaimanapun, kami mengerjakannya dan saya pikir kami ada di track yang tepat. Kuncinya adalah mengelola ban dan kami bisa mengurangi beberapa per 10 detik agar bisa berkendara dengan lebih tenang. Tuturnya. Sementara itu pesaing juara dunia Bagnaia yakni Fabio Quartararo melihat potensi ancaman bukan dari Bagnaia, melainkan dari Marc Marquez dalam MotoGP Aragon nanti. Juara bertahan MotoGP itu kembali menjadi yang paling menonjol di antara pemakai YZR-M1. Harapan untuk meraih podium perdana di Aragon tentu saja melambung. Menariknya alih-alih mewaspadai para penunggang Ducati Desmosedici, rider Yamaha Factory Racing itu justru memasang mata pada Marc Marquez. Marquez mampu bertahan di zona tengah sepanjang latihan bebas. Ini menjadi sinyal bahwa dia bisa mengacaukan persaingan. Saya sudah katakan sejak Kamis bahwa Marc akan berjuang untuk kemenangan pada Minggu. Dia tidak mengagetkan saya karena kami tahu bagaimana dia, ujar Quartararo. Dalam tes Misano dia terpaut 0,6 detik dari waktu terbaik setelah seluruh penghuni grid menuntaskan Grand Prix. Yang paling mengesankan saya tentang dia adalah mentalitasnya. Selama 2 tahun dia mengalami cedera sangat penting. Saya kira ada banyak orang, banyak atlet bisa menjadikan Marc referensi secara presisi karena betapa kuat isi kepalanya. Pungkas El Diablo. Sobat GP jangan kemana-mana. Karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, kedapatan tengah melakukan latihan di Motorland Aragon, Spanyol, yang notabene menjadi venue MotoGP Aragon 2022 akhir pekan ini. Dalam beberapa pekan terakhir, tidak sedikit pihak yang dibuat penasaran oleh Marc Marquez, menyusul kondisi fisiknya yang mulai membaik untuk kembali ke lintasan.
Marc Marquez yang tak tega melihat performa ambyar para penunggang RC213V sebelumnya sudah memperlihatkan batang hidung dan ikut beraktivitas di paddock sejak GP Austria. Harapan untuk melihat Marc Marquez segera kembali mengaspal usai berjuang memulihkan cedera patah tulang lengan kanannya kian meninggi. Terlebih lagi, pembalap berjuluk Baby Alien itu sempat membantu Repsol Honda untuk mengembangkan prototipe RC213V yang akan dipakai untuk MotoGP 2023 mendatang. Seperti yang diketahui, Marc Marquez tampil dalam sesi tes resmi MotoGP yang digelar di sirkuit Misano, Italia, walau hanya melahap beberapa putaran saja. Kondisi fisik masih menjadi kendala peraih 8 gelar juara dunia itu dari keikutsertaannya dalam 2 hari tes resmi MotoGP di Misano. Walau diharapkan bisa ikut balapan MotoGP Aragon 2022 oleh para rival, Marc Marquez dan Honda, hingga Selasa petang tanggal 13 September tahun 2022 belum memberikan kepastian. Rekan setim Pol Espargaro tersebut sebelumnya sudah berujar dirinya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan untuk kembali. Jika besok adalah balapan, saya tidak ingin menyelesaikannya, tapi setelah upaya sebesar itu saya memiliki 2 pilihan. Ucap Marc Marquez. Ada 2 pilihan, rasa sakit itu ada dan tetap ada, atau rasa sakit itu hilang dan otot-otot menjadi lebih kuat, jadi kita harus melihat dari hari ke hari. Pada hari Minggu atau Senin masuk akal untuk memutuskan apakah kami dapat mencoba di Aragon. Kalau tidak, kami harus tetap tenang, dan memberikan waktu pemulihan. Imbuh The Baby Alien. Kendati demikian, pembalap asal Spanyol tersebut kedapatan melakukan latihan privat di Motorland Aragon pada Senin tanggal 12 September tahun 2022. Bak mencuri start, Marc Marquez tampak mulus menggeber kuda besinya di mana dia memakai motor Honda CBR 600RR yang bukan spesifikasi untuk balap MotoGP. Tak ayal apa yang dilakukan Marc Marquez sontak menyita perhatian salah satunya pengamat MotoGP Manuel Pecino. Manuel Pecino bahkan tidak segan menyebut bahwa pembalap berusia 29 tahun tersebut akan turun pada seri MotoGP Aragon 2022. Saya menerima sebuah pesan yang mengonfirmasi bila Marc Marquez akan berada di trek GP Aragon, kata Manuel Pecino. Kendati belum bisa dipastikan sepenuhnya, Marc Marquez akan menghadiri sesi konferensi pers MotoGP Aragon 2022 pada hari Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Disinyalir oleh banyak pihak momen tersebut akan menjadi tempat bagi Marc Marquez untuk memberikan jawaban dari teka-teki ini. Rangkaian sesi MotoGP Aragon 2022 sendiri dijadwalkan bergulir pada hari Jumat, tanggal 16 September tahun 2022, hingga Minggu, tanggal 18 September tahun 2022, mendatang. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.